Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita membahas kitab Hakim-Hakim pasal ke-7. Hari ini Pastor Joas yang menyampaikannya dengan tema dalam ketakutan, di masa ketakutan melihat tangan Tuhan. Kemarin di pasal ke-6 kita melihat bagaimana orang Israel dalam ketakutan. Di pasal ke-6 dikatakan orang Median terus menindas orang Israel, bahkan di seluruh tempat Israel menduduki tempatnya. Sesungguhnya ada tempat orang Israel, tetapi orang Israel menjajah mereka. Setiap menabur atau menuai selalu diambil hasilnya diambil orang Median. Dan kemarin dikatakan juga tentang keluarganya Yoas yang mereka harus sembunyi, atau dikatakan juga orang Israel harus sembunyi di bawah tanah. Para pemimpin masa itu juga dalam ketakutan. Sesungguhnya tangan Tuhan ada di situ, penyertaan Tuhan ada di situ. Jadi ayat 1 sampai 8 dikata dengan tema Tuhan memilih alatnya untuk dipakai. Dalam keadaan situasi yang demikian, semua dalam ketakutan. Seperti di ayat pertama, adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat matahari Harod. Harod dalam arti mereka yaitu pertarungan artinya. Orang Median sesungguhnya dulu di sebelah selatan, tetapi mereka terus menjaga dan mereka berkemah sampai di mata air Horat di sebelah utara dekat More. Di dalam situasi yang demikian, orang Median mereka berkemah di lembah dekat Bukit More yang juga berarti pertarungan. Mengapa dikatakan pertarungan? Karena dalam situasi dalam ketakutan, Gideon tahu bahwa kekuatan mereka tidak sebesar orang Median dan jarak mereka sudah mendekat. Orang Median dari sebelah selatan menyerang mereka sampai ke utara. Di kitab Ulangan sudah dikatakan orang Median dan Gideon mereka selalu bermusuhan. Kita tahu orang Median memanggil palan untuk di antara orang Israel. Kan kita tahu orang Median juga merayu orang Israel sehingga mereka berbuat dosa. Tetapi orang Israel menjaga orang Israel. Tapi seperti di sini, seperti Tuhan tidak hadir di sini, di dalam kegelapan ini, seperti Tuhan tidak ada di antara orang Israel. Dalam hati mereka penuh dengan ketakutan. Tetapi Tuhan di sini sekali lagi menampakkan dirinya. Di ayat kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak orang yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Terlalu banyak orang yang bersama dengan engkau. Kita percaya semakin banyak orang yang berperang itu mungkin semakin baik. Bahkan membawa pasukannya besar. Bukankah di situ untuk menyerang Midian, bukannya itu membawa kemuliaan Allah? Tapi Allah melihat bukan demikian. Allah berfirman, terlalu banyak orang yang bersama-sama dengan engkau. Apa yang terjadi? Sebab
Aku akan berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Tuhan memilih orang yang berani. Orang yang berani tidak mementingkan berapa banyaknya orang. Ada kalanya kita mengira orang terlalu banyak kita menjadi berani. Pada saat kita mempunyai modal, kita akan yang banyak, kita akan menjadi berani. Tetapi Tuhan bukan demikian. Lihat, pada saat kamu tidak punya modal, tidak punya orang, di saat itulah menunjukkan kamu pemberani atau penakut. Karena situasi bukanlah menjadi seorang pemberani. Maka Gideon memilih orang-orang yang benar, berani. Jadi dikatakan di ayat 3, maka sekarang serukan kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah di pegunungan Gilead. Di situ ada 20.000 orang rakyat yang tinggal di situ tinggal 10. Di sini dikatakan orang yang benar-benar takut itu ada 20.000 orang. Jadi pada saat mereka mendengar yang takut dan gentar boleh pergi, maka mereka pun pergi, dan orang ini tahu bahwa dirinya takut, dan ketakutan ini sangat besar. Jadi mereka pergi meninggalkan Gideon tinggal 10.000 orang. Di era yang ketakutan ini, mereka berani untuk berperang itu sudah sangat lihai. Tetapi orang Median muncul ketakutan, mereka menjadi takut. Tetapi di ayat keempat, Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Jadi disuruhlah satu ujian agar mereka turun ke minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirman kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Di sini Tuhan kembali memilih orang dari 10.000 orang ini pemberani. Percobaan ini bagaimana di ayat ke-5 dan 6. Tuhan menyuruh rakyat itu turun ke air, dan firman Tuhan, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Dua macam orang ini, mereka minum dengan menghirup air dengan lidah seperti air menjilat. Apa artinya? Dikatakan mereka seperti air, mereka terus berdiri, kaki mereka tidak bertekuk, mereka dengan air, membawa air dengan tangannya ke mulutnya, dan orang yang berlutut, mereka berlutut langsung minum. Dua macam ini, apa perbedaannya? Satu, dengan mereka bersiaga-siaga membawa air langsung ke air, dan satu lagi dengan tergesa-gesa ketika melihat air mereka langsung minum air. Kita melihat di situ laskar yang sangat sudah mendekat itu saat penuh dengan bahaya. Itu melambangkan mereka sangat ketakutan. Mereka takut pada saat berperang mereka tidak punya air minum. Ketika melihat di situ ada mata air, langsung minum sepuas-puasnya. Di sini ada dua perbedaan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon di ayat ke-7, dengan 300 orang yang hirup itu akan kuselamatkan kamu. Dari 10.000 orang, tinggal 300 orang yang berdiri di situ minum air. Di sini yang kita utamakan yaitu jumlahnya. Pertama dari 22.000 orang, tinggal 10.000, akhirnya 300 orang. Bagaimana para prajurit ini keadaan mereka? Seharusnya mereka 20.000-an orang bersama, sekarang tinggal 300 orang.
Coba kamu renungkan kamu di antara 300 orang ini. Mungkin kamu akan menyesal. Saya tahu aku berlutut untuk minum air, atau saya mengaku saya takut dan gentar. Tetapi Tuhan menggunakan keadaan yang demikian yang memilih orang-orang pemberani. Di sini dikatakan, apakah mereka dalam sungguh-sungguh berani? Seluruhnya tidak sempurna, karena di ayat 8 dikatakan, dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan segala demikianlah seluruh orang Israel disuruh pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawah lembah. Di situ ada 300 orang. Mereka ditahan artinya agar mereka menjadi berani. Di sini Tuhan membuat mereka berani. Dalam 300 orang ini sesungguhnya mereka juga ada rasa takut, tetapi Tuhan membuat mereka berani agar mereka terus untuk maju, agar mereka terus mendekati perkemahan orang Midian. Saudara semua, bisa kalian melihat, jadi setiap orang di hati setiap orang itu ada ketakutan. Dari 22.000 orang ini tidak ada satupun yang pemberani. Tetapi yang dari sebagian lebih berani, Tuhan memilih lagi. Yang lebih berani lagi, Tuhan menggunakan mereka menjadi pemimpin. Dan saudara semua, kita juga dalam ketakutan, ada dalam mengambil keputusan, kita juga dalam ketakutan mengambil keputusan. Kita juga mengalami percobaan. Pada waktu dulu pernah berebut akan tisu. Setiap orang di welcome melihat adakah untuk beli tisu. Dalam keadaan demikian, apakah kita takut? Apakah kita berani? Dalam pandemik juga, setiap orang juga, bukan setiap orang bilang berani. Di kemarin, seperti Pastor Josan mengatakan, kita terhadap Tuhan lebih banyak lagi pengharapan. Tuhan ingin memilih kita. Bahkan dikatakan pada saat kita berani, kita akan berbeda di dunia ini. Saudara semua, kita harus memilih demikian. Kita hidup dalam dunia ketakutan, tetapi kita terus berkata pada diri sendiri, kita harus memilih menjadi pemberani. Karena Allah menanti orang-orang yang demikian untuk menyelamatkan rakyatnya. Di sub yang kedua, Tuhan melihat ketakutan pemimpin orang pilihannya. Ayat 9 sampai dengan 15. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan, bangunlah, turunlah, menyebu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tuhan tahu, pemimpin pun takut. Tetapi jika engkau takut untuk takut di sini sama dengan di ayat yang ketiga, takut dan gentar itu. Gideon yang takut, kalau kamu takut, turunlah bersama pura bujangmu di perkemahan orang Midian. Ayat 11. Di situ Gideon mengaku bahwa dia memang takut, jadi dia membawa bujangnya pura sampai kepada penjahat terdepan di laskar perkemahan orang Midian itu. Di sini ketakutan sampai di perkemahan orang Midian. Gideon mendengar orang berbincang-bincang, yang seseorang menceritakan sesuatu. Katanya, aku
bermimpi tampak sekeping roti roti jelai terguling masuk ke perkemahan itu. Orang yang menceritakan itu, dia berkata dia melihat roti jelai yang terguling di perkemahan orang Median. Apa dimaksud bagi roti jelai itu? Artinya yang bagi orang Israel, yaitu mereka yang tidak berguna, sesuatu yang tidak berguna. Di sini malah dalam mimpi melihat sesuatu yang tidak berguna itu terguling dari kemah mereka. Bahkan di dalam mimpi mereka melihat dan bermimpi sama seperti Tuhan berfirman. Jadi Gideon mendengar apa yang cerita mereka, jadi dia berani. Bangkit keberanian bagi Gideon. Lalu jawab temannya, inilah tak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel. Allah telah menyerahkan orang Median di seluruh perkemahan di dalam tangannya. Gideon tahu bahwa Allah sendiri agar dia bisa mendengar semua apa yang diceritakan orang itu. Dan di ayat 15, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Median ke dalam tanganmu. Di masa ketakutan pemimpin juga takut, tetapi Tuhan punya kasih karunia. Tuhan kembali menunjukkannya. Tuhan memaklumi akan ketakutan manusia. Jadi di sini Tuhan berfirman, aku bersama menghapuskan ketakutanmu. Tapi dalam iman pun perlu ada levelnya. Iman level juga takut. Dia juga menggunakan situasi untuk membuktikannya apa yang difirmankan Tuhan itu benar atau tidak. Di lewat Pastor Joshua dan Simo juga membuat para tim pekerja mereka pemilik gereja juga iman mereka semakin kuat. Dari North Point mereka terus berdoa. Dia terus berdoa, kita mendengar bahwa Tuhan akan membawa kami ke ferry di sana di ferry North Point untuk membuat gereja. Ada kalanya kita perlu dengan iman melakukan sesuatu baru ada tanda bukti dari Tuhan. Demikian kita mengalami bagaimana Tuhan memimpin kami seperti Median juga. Saudara semua, iman kita semakin bertambah pada saat kita mengambil keputusan. Kita harus mencari Allah dan lebih lagi kita harus dengan iman mengambil langkah. Maka Allah dengan penyertaannya menjadi bukti bahwa itu pilihannya atau kehendaknya. Ayat 16 sampai dengan 17. Gideon membagi 300 orang menjadi 3 pasukan dan diberikan sangkala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu, dan 300 itu masuk dalam perkemahan orang Median. Di ayat 18 mereka katakan, demi Tuhan dan demi Gideon mereka menyerbu pasuk perkemahan Median. Di luar perkemahan mereka mendengar akan bunyi sangkala dan gayung dan juga ada api. Disitulah mereka dan seluruh perkemahan itu berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Mereka berperang, mereka juga sebenarnya ada kecurigaan, tapi mereka berani untuk maju
Kita ingat Midian adalah roti jelai dan pedang. Mereka berseru, bukan pedangnya Gideon, tetapi di situ demi Tuhan dan demi Gideon. 300 pemberani mereka melihat, mereka bukan mengandalkan Gideon, tetapi penyertaan Allah. Allah berada bersama dengan mereka, dan di 300 orang ini sampai perkemahan orang Midian seluruhnya, dan orang perkemahan itu mereka melarikan diri. Di ayat 22, 300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang diarahkan ke seluruh kepada orang lain. Pada saat mereka meniup sangkakala, larilah para tentara itu dari perkemahan. Apakah pedangnya Gideon yang mengalahkan di perkemahan itu? Dan apa yang mereka lakukan? Mereka tidak melakukan apa-apa. Yang mereka ambil itu adalah suluh dan juga sangkakala. Kamu bisa melihat mereka tidak membeli pedang. Kenapa? Karena itu pedang Allah. Di ayat 22, maka di perkemahan Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Dalam bahasa Inggrisnya push, artinya diarahkan, atau dengan turun tangan yang berat, artinya Tuhan sendiri yang turun tangan dalam perkemahan ini dan mendirikan tempat baginya, sehingga orang Israel pun melarikan diri, dikalahkan. Bahkan di ayat 24-25, dan Gideon terus mengejar mereka. Di antara dua pemimpin mereka, yang satu bernama Oreb dan Zeeb, dua pemimpin orang Midian ini dibunuh, dan bahkan dua tempat itu dijadikan tempat menjadi mengingatkan mereka. Mengapa? Karena orang ini punya pengaruh, orang yang ternama, bahkan karena pengaruh mereka dari penyembahan berhala. Jadi Allah berkata semuanya telah dimusnahkan, yang hanya tinggal hanyalah kuburan mereka. Saudara semua, ini adalah satu sejarah pada saat Allah menyertai kita, kita bersenam menang atas segala situasi. Saudara, tahukah kamu gereja kita juga demikian berjalan dalam jalan yang demikian. Allah berfirman mau memakai kita. Kita berjalan dalam jalan ke pohon kehidupan, kita tidak perlu takut. Jadi pada saat kita sambil berjalan, tangan Allah akan dinyatakan, kita pernah melihat bagaimana di langit fenomena tangan Tuhan. Tuhan selalu membawa kita dalam berbagai mujizat. Jumlahnya bukan berapa banyak orang, tetap dan yang baru-baru ini bersama Pastor Joy, mulai dalam misi pendidikan pohon kehidupan, dan di sini juga kita memilih beberapa orang guru. Sesungguhnya membuat kami terharu karena para guru-guru ini, kalau dengan akal sendiri saya merasa tidak bisa ini tidak mungkin, tetapi kami ingin ikut serta, kami ingin mengalami Tuhan bagaimana yang mustahil menjadi nyata. Saudara semua, kita tahu kalau kamu melihat
berita di Hong Kong, jumlah para pelajar berkurang, tetapi di sini kami bangkit untuk mendirikan sekolah. Ada puluhan ribu guru, tidak lagi di Hong Kong, tetapi di sini Tuhan memberi semangat bagi kami untuk percaya kepada Dia. Di zaman sekarang penuh dengan ketakutan, mengapa jumlah sekolah dalam satu kelas semakin dikit, mengapa orang mulai kurang, karena tidak ada harapan, karena penuh dengan ketakutan, tidak terlihat akan masa depan. Tetapi tidak ada jalan keluar masa depan ini, Tuhan memilih kami untuk bangkit mendirikan sekolah untuk sekolah pohon kehidupan. Seluruh dunia tidak percaya akan kasih dan kepercayaan ini, tetapi kita harus dengan iman kita terus berjalan dalam kasih dan kepercayaan kita. Hari ini menyembah Allah kita. Saudara semua, mari kita menyembah Allah kita, sebab Allah kita menyuruh kita menjadi seorang pemberani. Kita bangkit untuk menyembah Tuhan Allah kita.
Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Allah kami. Kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami kembali di hadapan-Mu. Tuhan, berkata kepada Engkau, Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami mengaku di dalam kehidupan kami penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, apalagi di dalam keadaan yang sekarang masa pandemik ini. Tuhan, kami mengaku, Tuhan, kami adalah kelompok yang takut. Walaupun kami Kristen, tetapi hati kami takut. Kami melihat sekeliling keadaan kami membawa ketakutan. Saudara semua, di saat sekarang saya mengundang saudara semua, kalian boleh duduk. Kita bersama merenungkan di dalam hidup kita, apa yang menjadi ketakutan dalam hidup kita. Kita bisa merenungkan atau kita bisa sharing dengan orang sebelah kita. Apakah itu perekonomian atau penyakit atau hubungan dalam keluarga. Kita renungkan atau kita sharing. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kemenangan. Engkau telah menyerahkan musuh kami di dalam tangan kami. Tuhan, bukan hanya kami, Engkau menyuruh kami takut
mengerti akan ketakutan, tetapi Tuhan, Engkau menyuruh kami menjadi pemberani. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kita semua seperti di ayat ke-9 dikatakan, maka kita bangkit bersama, bangunlah turunnya menyebu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Saya mengundang saudara semua untuk bangun bersama, karena itu Allah Tuhan berfirman, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Kita angkat tangan Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku serahkan musuhku di dalam tangan-Mu. Engkau berperang untukku, Engkau berperang untukku dalam menghadapi ketakutan kita di dalam kita, Tuhan. Penuh dengan kekhawatiran, kegentaran seperti dikatakan. Tuhan, dalam hal Tuhan, jalan yang harus kami lakukan, Tuhan, kami berdoa, kita berdoa bersama, mohon Tuhan untuk memberi kekuatan bagi kita. Dan saya mau memutuskan segala kuasa ketakutan ini, serahkan segala ketakutan ini. Kuasa pertarungan atau peperangan, semua ketakutan ini dipatahkan. Dalam mungkin takut akan menghadapi perekonomian, atau takut gagal, atau takut menghadapi orang rumahmu, hubunganmu tuh, Tuhan menyuruhmu untuk kembali. Serahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Rasa ketakutan kita, apa yang menjadi ketakutan kita, serahkan bagi Tuhan. Kita berdoa dengan bahasa roh. Di dalam kita penuh ketakutan dan pertarungan, dalam nama Tuhan Yesus, patahkan semua. Ketakutan keluar, kegentaran keluar. Segala ketakutan, segala kekhawatiran, tidak percaya, dalam nama Tuhan Yesus, semua ini dipatahkan dalam nama kuasa ini, semua dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan keluar, pergi dari saudara-saudari kami semua. Kita melangkah satu langkah ke depan. Tuhan mau menyerahkan musuh kita di dalam tangan kita. Tuhan mau menggenapi rencana di dalam hidupmu.
Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi saudara-saudari kami semua. Saudara semua 300 orang masuk dalam perkemahan Midian. Di tangan mereka apa yang mereka ambil? Mereka cuma membawa sangkakala dan suluh kamu dalam rohanimu, kita seperti kita memegang suluh. Kita harus bangkit. Di tahun 2023 Tuhan menyerahkan musuh kita. Tuhan menyuruh musuh kita di hadapan kita untuk saling membunuh. Kita setiap orang menangkan pedang Tuhan. Kamu dalam rohmu kamu deklarasikan kamu salah satu dari 300 orang ini, dan Midian diserahkan dalam tanganmu, yaitu musuh-musuhmu. Kita pun bisa kita bangkit bersama, Tuhan kami bangun bersama dengan kami terima kekuatan dari Engkau Tuhan, keberanian dari-Mu dan Roh-Mu ada di dalam saudara-saudari kami semua. Tuhan, Engkau menyertai kami pada saat saudara semua pada kamu sambil berjalan dengan dalam roh seperti memegang lu. Mungkin Midian yang di dalam tanganmu, yaitu perekonomianmu, keuanganmu, atau hubungan dengan sesamamu, atau kesehatanmu. Kita masuk di tahun 2023 pada era yang baru, kesehatan yang baru. Tuhan Yesus, kami dalam nama-Mu mendeklarasikan pada saat kami datang mendekati perkemahan musuh kami, kami deklarasikan di dalam 2023 baik konflik, baik perekonomian atau tekanan batin kami, ketakutan, dalam nama Tuhan Yesus saya deklarasikan semua itu dibunuh oleh Allah kita. Tuhan, Engkau berkuasa dalam kehidupan. Tuhan, Engkau menyertai kami. Tuhan, segala musuh kami Engkau menyuruhkan mereka untuk saling membunuh, karena Allah tangan Engkau yang menyertai kami. Tuhan, Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau menyertai kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih karena ini awal yang baru. Saudara semua, ini awal yang baru. Nanti setelah kita menang, kita harus bersorak-sorai. Kita tidak lagi diam. Pada saat nanti tim Rosi bangkit meniupkan sangkala, kita telah menang. Kita telah menang. Tahun 2023 kita telah menang karena Tuhan memberikan kemenangan kepada kita demi kehidupan kita, keluarga kita.
Mari kita terima berkat. Tuhan, kami berterima kasih, kami tidak akan mundur selamanya. Tuhan, kami di hadapan Engkau, kami mengaku di dalam kami ada keterbatasan dan kelemahan. Tapi Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau memberkati semua saudara-saudari kami semua. Tuhan, Engkau menyertai kami. Kasih surgawi-Mu dan iman Engkau curahkan kepada saudara-saudari kami semua. Dalam kasih menyirnakan ketakutan, dalam jalan kasih dan percaya kami memilih untuk mengikuti. Tuhan, berilah hati pemberani di pagi kami semua di tahun 2023 ini. Kami mengalami kebesaran yang besar karena Tuhan, Engkau berperang bagi kami setiap orang, dan setiap doa kami Engkau dengar dan hatimu dipuaskan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.